sama selfie nih. Ya. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam kakak-kakak semua. Apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Ini masih semangat malam-malam ini ya. Padahal hari ini pastinya hari kerja yang mungkin juga kakak-kakak adalah orang-orang yang sangat produktif ya. Sudah makan malam? Belum 2 kali. Oh, belum 2 kali ya. Oke ya, ini batas makan malam memang di jam 8 malam ya. Jadi kalau kita mau menjaga kesehatan memang usahakan di bawah jam 8 malam sudah, di atas jam 8 malam sudah tidak makan lagi ya. Seperti itu. Baik, senang sekali malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Kaca untuk mempresentasikan modul saya yang mudah-mudahan modul ini bisa menjadi salah satu solusi bagi banyak orang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman dari cohort 10 yang telah hadir malam hari ini, terutama juga para mentor, ya ada juga Mbak Novi di sini, ada Kak Selvi, ada Kak Dery, ada Kak Dila, ada Kak Ageng ya, yang hadir malam hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesediaannya hadir malam hari ini, yang mungkin baru mulai rehat atau quality time bersama keluarga. Sebentar saya nonaktifkan dulu notifikasi voice. Baik, terima kasih. Tidak lupa ya, saya berharap, saya mendoakan agar kakak yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, ya. Sehingga kemudian selama 30 menit ke depan mengikuti training saya pada malam hari ini, mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali manfaat. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Hasbi. Kakak boleh menyapa saya dengan Andi saja cukup, atau Hasbi juga boleh. Dan saya mohon izin, ini saya menyapa kakak-kakak semua dengan sapaan hangat dari saya, yaitu sahabat sehat. Boleh ya? Kalau saya nanti menyapa kakak-kakak dengan sapaan sahabat sehat. Ya. Oke, boleh? Diizinkan nggak kira-kira? Boleh, boleh. Oke, terima kasih Kak Selvi. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan banyak membahas tentang 3 langkah agar kita bisa tetap sehat, produktif, dan bahagia pasca pensiun. Yang saya sebut dengan judul Healthy Life After Pensiun. Yang tentunya malam hari ini mungkin ada di antara kakak-kakak semua, sahabat sehat yang hadir malam hari ini, mungkin belum masuk nih masa persiapan pensiun. Tapi saya yakin bahwa kita semua ingin sampai nanti pensiun itu tetap sehat, itu tetap produktif, bahkan tetap bahagia. Kira-kira setuju? Setuju ya? Oke. Baik, oleh karena itu harapan saya pada malam hari ini kakak semua sahabat sehat bisa mengikuti activity yang nanti akan saya sampaikan, karena setelah selesai dari training ini, yaitu kakak bisa mampu untuk melakukan beberapa hal ya, yang mana nanti outputnya adalah untuk kesehatan tubuh dari sahabat sehat semua. Oke? Kalau begitu saya izin untuk membuka modul saya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat modul saya? Sudah ya. Baik, sahabat sehat semua. Healthy life after pensiun, the part of healthy mastery. Berangkat dari modul ini adalah berangkat dari pengalaman saya sejak 2004 saya menekuni dunia integratif medicine ya, atau integratif wellness.
Yang mana kemudian di beberapa tahun terakhir, sejak sekitar tahun 2016 sampai saat ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang mereka merasa ya bahwa kehidupan mereka itu baik-baik saja, ya, kesehatan mereka baik-baik saja. Lalu kemudian ternyata tanpa diduga mereka terkena penyakit, ya, baik stroke, diabetes, serangan jantung dan lain sebagainya. Maka dari itulah kemudian saya menyusun modul ini yang harapannya bisa menjadi solusi bagi sahabat sehat semua agar ke depan di masa pensiun nanti kita tetap bisa sehat, produktif, dan bahagia. Oke, baik sahabat sehat semua, saya ingin menyampaikan sebuah fakta dulu, ya, yaitu yang pertama tentang penyakit stroke. Bahwa ternyata setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus baru tentang stroke. Dan 5,5 juta dari kematian itu terjadi akibat penyakit stroke. Bahkan 87% kematian dan disabilitas akibat stroke itu terjadi pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Dan kita tahu Indonesia saat ini masih dalam posisi negara yang berkembang, artinya negara yang rendah menengah, ya, seperti itu, ya. Ini menurut World Stroke Organization. Lalu kemudian fakta yang kedua, yang ini juga sangat-sangat mencengangkan, ya, bahwa ternyata di Indonesia terdapat 25 juta lebih penderita diabetes, dan ternyata 90% diantaranya itu bermasalah dengan pola hidup. Sehingga ketika pola hidup ini dirubah, yaitu dari makanan dan dari aktivitas, maka 90% penyakit ini bisa terselamatkan. Dan fakta yang berikutnya lagi adalah ternyata diabetes itu menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Ya, ini menurut Riskesda di tahun 2018. Ya, dan angka trennya terus naik. Saya ingin mengajak sahabat sehat untuk menjawab pertanyaan saya. Oke. Siapa di antara sahabat sehat yang malam hari ini merasa kondisinya prima, kondisinya sehat? Boleh di raise hand? Ada? Boleh juga dijawab langsung, boleh, ya. Apakah malam hari ini sahabat? Aduh, maaf ya. Keluar Zoom ya tadi ya saya. Maaf ya. Izin saya lanjutkan lagi ya. Baik, tadi pertanyaan saya kepada sahabat sehat semua nih, yang hadir malam hari ini, apakah sahabat sehat sampai malam hari ini merasa kondisinya sehat dan prima? Boleh dijawab di kolom chat atau juga menyalakan mic ya. Gimana kira-kira? Merasa sehat? Prima? Ya, saya yakin lah ya, sahabat sehat yang malam hari ini hadir, bisa buka gadget, bisa mengikuti training malam hari ini, merasa sehat ya. Oke, karena ternyata bahwa dari hasil riset menyatakan bahwa banyak orang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki resiko potensi penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif? Yaitu penyakit penurunan fungsi organ seperti tadi stroke, diabetes, gagal ginjal, kanker, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengajak sahabat sehat untuk bisa lebih dalam lagi di fakta ketiga ini untuk kita bisa mengeksplor ya apa yang terjadi di kehidupan kita. Boleh saya minta kepada sahabat sehat untuk menyiapkan handphone atau alat tulisnya, ya, handphone atau alat tulis. Ya, merasa sehat ya semua ya. Sudah disiapkan handphone dan alat tulisnya, pena atau kertas atau handphone cukup, karena kita akan masuk kepada activity yang saya sebut dengan Disease Potential Indicator Card atau DPI Card, yaitu sebuah
kuesioner ya. Ini saya sebut daily habit karena ini akan seputar pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilakukan, dan ini by riset dari banyak penelitian serta experience saya menangani sejak 2004 itu ribuan klien baik stroke, diabetes dan lain sebagainya, yang ternyata saya sederhanakan menjadi 7 indikator ya. Dan indikator ini sangat simpel. Kita bisa menilai seberapa persen potensi kita ya terkena penyakit. Oke, sahabat sehat sudah menyiapkan alat tulisnya atau handphonenya sudah ya? Oke, kita masuk ke yang pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, jam berapa biasa Anda bangun tidur? Di sini nanti ada scoring. Nanti sahabat sehat bisa melihat dari mulai jam 3 sampai jam 4 pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10, atau jam 11 sampai jam 12 siang. Skornya dari mulai skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Dan ini nanti di total. Oke, silakan sudah dipilih di pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sahabat sehat, kakak bisa ikut juga ya, mengeksplor supaya nanti ketahuan nih, kita nih ada di posisi mana saat ini ya. Oke, pertanyaan yang kedua, yaitu jam berapa Anda biasa tidur malam? Nah, ini pertanyaannya jam 20, jam 21, jam 22, 23, atau jam 24 ke atas. Skornya jika jam 8 malam Anda sudah bisa tidur malam, yaitu skornya 1. Jam 21 skornya 2, skor 3 jam 22, jam 23 skor 4, atau setelah jam 24 ke atas itu skornya 5. Boleh dimasukkan. Oke. Sudah ya? Kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Seberapa sering sih Anda tahajud dalam sepekan? Bagi yang muslim mungkin tahajud, bagi yang non-muslim mungkin bangun malam untuk sekedar menenangkan diri ya, atau mungkin yang suka latihan yoga dan lain sebagainya, meditasi ya. Ini bisa masuk ke sana. Setiap malam, 3 kali sepekan, 2 kali sepekan, 1 kali sepekan, atau bahkan tidak pernah. Sudah lama banget. Ya. Maka skornya 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk yang tidak pernah. Oke, sudah ditulis, dicatat skornya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah jam berapa biasanya makan malam terakhir? Nah, ini ya. Bisa diingat-ingat ya makan malam terakhirnya kapan. Jam 17 sampai jam 18, 19 sampai 20, 21, 22, 23, 24, atau jam 24 ke atas. Skornya silakan ditulis. Ya, dicatat skornya lagi. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa sering Anda makan goreng-gorengan atau makanan yang diolah dengan minyak goreng? Bisa tempe goreng, ikan goreng, ayam goreng, dan lain sebagainya. 1 kali sepekan, 3 kali sepekan, 4 kali sepekan, atau setiap hari tapi sekali, atau bahkan setiap kali makan selalu ada gorengan yang tersaji di hidangan sahabat sehat. Skornya sama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya. Yang keenam adalah seberapa rutin Anda berolahraga? Setiap hari, 3 kali sepekan, 2 kali sepekan, 1 kali sepekan, atau sebulan sekali. Nah, ini skornya juga sama, ya. Boleh langsung dimasukkan skornya. Dan pertanyaan yang terakhir, kapan terakhir kali Anda berbekam? Sebulan yang lalu, 2 sampai 3 bulan yang lalu, 4 sampai 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu, atau bahkan belum pernah, atau udah lama banget lah, hampir 3-4 tahun yang lalu, itu bisa masuk di skor yang kelima yang belum pernah. Oke? Sudah? Kira-kira sudah di total? Kawan-kawan sudah di total semua? Boleh dong ditulis di kolom chat agar saya bisa lihat nih. Kita bisa tahu nilainya berapa sih? Nanti baru saya akan sampaikan indikatornya. Oke? Sudah dihitung semuanya? Halo, halo? Mana ini?
Oke, sudah ya. Baik. Berapa Kak Dery ini? Nilainya yang skornya yang Kak Dery sudah tulis nih. Berapa kira-kira? Boleh ditulis? 10. Oke, Masya Allah. Keren ya. Baik, yang lain? Ada lagi? Oke, Pak Ageng 16. Wah, mantap ini. Ya, lanjut yang lain. Saya langsung buka saja ya, sahabat sehat semua. Bahwa jika nilai Anda 7 sampai 15, maka sahabat sehat masuk dalam kategori fit ya, yaitu 15% terkena potensi penyakit. Jadi cukup sehat ya, boleh dibilang cukup sehat. Jika nilainya 16 sampai 24, maka kondisi sahabat sehat hari ini 65% berpotensi ya terkena penyakit. Ya, ini penyakit-penyakit yang mendadak sifatnya seperti serangan jantung, diabetes tiba-tiba tinggi atau bahkan sampai stroke ya. Atau bahkan kalau nilainya lebih dari 25 sampai 35. Ternyata sahabat sehat masuk dalam potensi 85% orang yang berpotensi terkena penyakit. Wow, luar biasa ya. Kira-kira sahabat sehat ingin berada di posisi mana? Ini kalau Kak Dery sudah di posisi yang fit nih ya. Wah, Pak Ageng nih di posisi yang warning nih Pak Ageng. Kira-kira mau berpindah ke posisi fit Pak Ageng? Oke, baik. Nah, untuk itu sahabat sehat saya punya resep rahasianya. Sebelumnya saya ingin coba mengajak sahabat sehat membayangkan jika ini terjadi kepada Anda. Ya, bahwa ternyata satu ketika kita yang sedang produktif ini terkena serangan stroke. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika kita terkena serangan stroke, apa yang terjadi? Pastinya terhadap pekerjaan juga akan terganggu. Ya, mungkin yang sudah karyawan akhirnya akan menjadi apa? Ya, pastinya akan dirumahkan. Ketika sudah dirumahkan, selama setahun tidak ada progres, perbaikan. Lalu apa yang terjadi dari perusahaan Anda? Pasti akan memilih-milih lagi nih, apakah akan dilanjutkan pekerjaannya atau dipensiunkan. Jika kemudian sudah pensiun, tidak bisa bekerja lagi, lalu apa yang dilakukan? Ternyata Anda kepala keluarga, istri tidak bekerja, akhirnya gimana? Istri terpaksa bekerja. Ketika istri akhirnya bekerja, sementara punya anak-anak yang masih kecil, apa yang terjadi? Anak-anak akan sulit terurus. Ketika anak-anak sulit untuk diurus dengan baik, ya, tidak ada pengawasan dengan baik, tidak ada bimbingan dengan baik, maka potensi mereka untuk bisa terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik juga semakin besar. Bahkan penyakit stroke ini ketika seorang suami atau istri mengalami ini, ya, maka sangat berpotensi terhadap perceraian. Lalu kita melihat apakah kemudian ini yang sahabat sehat inginkan? Rumah tangga yang bahagia, bisa mendampingi anak-anak sampai tumbuh besar menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang membuat bangga orang tua, bahkan kemudian sampai Anda pensiun bisa melihat anak keturunan Anda, ya, cucu-cucu gitu ya, mereka juga bisa sukses menjadi orang-orang yang hebat. Kira-kira ingin nggak untuk mendapatkan ini? Saya yakin sahabat sehat menginginkan ini semua ya. Ini mau launching. Oke. Baik, saya izin lanjut lagi. Tadi, oke, ada yang bocor ya. Jadi bagaimana sahabat sehat jika Anda ingin hal ini terjadi di kehidupan Anda? Ya pertanyaannya, saya harus ngapain kan gitu ya? Gimana caranya agar saya bisa mendapatkan itu semua? Maka saya menyampaikan bahwa produktivitas itu datang dari fisik yang bugar. Nah, ini adalah sebuah prinsip dasar yang saya yakini bahwa ketika kita beraktivitas, maka itu sejatinya diri kita ini sudah masuk dalam fisik yang bugar. Seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lihat, sahabat sehat. Di antara dua gambar ini, Anda pilih yang mana? Mobil yang bagus, tapi jarang dipakai, jarang diservis, ya, yang akhirnya biasanya mobil kendaraan ini yang jarang dipakai, diamin terus, jarang banget diservis, tentunya gampang mogok. Sementara yang sebelah kiri, ya, mobil itu dirawat, sering dipakai, ya, servis juga rutin, dan pastinya akhirnya jadi nyaman, AC-nya juga bagus, gitu ya. Kira-kira pilih yang mana? Kanan atau kiri? Ya, saya yakin kita semua memilih yang sebelah kiri ya. Karena apa? Karena kendaraan yang produktif dipakai dan dirawat tentu juga akan menjadi kendaraan yang nyaman untuk kita gunakan. Sama seperti tubuh kita. Ketika kita produktif, kita juga merawat tubuh kita, maka kita juga akan merasa nyaman dengan tubuh kita sendiri. Nah, sahabat sehat, bahwa ternyata seseorang yang produktivitasnya meningkat dan terjaga sampai purna tugas, maka di saat pensiun, dia akan tetap produktif. Tubuhnya terus bergerak. Bahkan tidak ada darah statis yang menyebabkan timbulnya penyakit. Darah statis itu darah yang tidak bergerak, yang ini menimbulkan penyakit. Saya mengambil sebuah fakta dari sistem kedokteran Arab, bahwa di ilmu kedokteran Arab ada dua keilmuan, praktis dan teoritis. Di praktis ini ada yang namanya asbabus sita atau 6 keharusan, yaitu menjadi sebab penyakit. Dan salah satunya dari sebab penyakit itu adalah gerak dan diam tubuh. Jadi 6 ini harus seimbang atau disebut juga tawazun. Nah, di bagian gerak dan diam tubuh kita akan masuk lebih dalam lagi. Sahabat sehat, kata Mr. Healthy, ketika Anda terus bergerak dan produktif, maka kesehatan akan tetap terjaga, jauh dari penyakit, dan Anda dapat melihat anak keturunan Anda tumbuh kembang sukses dan bahagia. Siapa yang mau mendapatkan ini? Boleh angkat tangan. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang, untuk bisa mendapatkan itu, sahabat sehat, saya punya yang namanya sebuah konsep yang saya namakan Healthy Mastery. Healthy Mastery punya 3 langkah kunci, yaitu yang pertama, clean up your soul, di mana ada 4 tahapan, yaitu strengthen your bonding with God, your bonding with God, kemudian forgive those around you, lalu yang ketiga, accept yourself, dan yang keempat, focusing on gratefulness. Lalu kemudian, langkah kunci yang kedua adalah strengthen up your body. Yang pertama, tahapannya adalah do simple housework, kemudian practice mindful eating, dan yang terakhir adalah balancing your food. Kemudian langkah kunci yang ketiga adalah maintain konsistensi. Karena tanpa ini semua, tanpa maintain konsisten, hal-hal ini tidak bisa kita lakukan dengan baik dan maksimal. Nah, karena waktu saya terbatas, maka sahabat sehat, saya hanya akan membahas di poin langkah kunci yang kedua, yaitu strengthen up your body. Ada yang ingat apa tadi? Apa saja strengthen up your body? Yang pertama adalah do simple housework. Yang kedua adalah practice mindful eating. Dan yang ketiga adalah balancing your food. Nah, pada training pada malam hari ini, saya hanya akan membahas yaitu do simple housework. Ya, kita akan lebih dalam lagi mengupas ini. Nah, sahabat sehat, apa sih do simple housework? Kata Mr. Healthy, dia adalah sebuah pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan secara rutin dan memiliki dampak terhadap kesehatan diri dan bermanfaat untuk kebahagiaan rumah tangga. Ya, jika kemudian Anda jarang sekali melakukan pekerjaan rumah tangga, seorang suami lalu tiba-tiba kemudian rajin melakukan itu, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh istri Anda? Luar biasa, dia akan merasa wah suami idaman gitu ya, akan jauh lebih disayang lagi ya pastinya ya. Oke, sahabat sehat, apa saja sih 5 housework? Saya awalnya menulis 10 housework, lalu kemudian saya pilih lagi 5 yang paling efektif dalam melakukan kegiatan yang kemudian ini bisa bermanfaat untuk Anda. Yaitu yang pertama adalah mop and sweep. Dia membakar 370 kilokalori. Lalu yang kedua, cleaning the bathroom. Dia membakar 360 kilokalori. Lalu kemudian carry baby. Dia membakar 302 kilokalori. Jadi hanya gendong anak saja itu bisa membakar kalori ya.
Lalu kemudian vehicle washing, ya, cuci mobil, dia bisa membakar 300 kilokalori. Dan yang terakhir, sedot debu atau vakum, dia bisa membakar 170 kilokalori. Catatannya, ini semua dilakukan minimal 1 jam per jenis housework. Oke. Lalu kemudian, kenapa sih ini penting kita lakukan? Ya, karena dengan Anda melakukan housework, Anda akan bergerak tanpa disadari dan akan membuat tubuh berkeringat, kalorinya terbakar tanpa sadar, Anda sudah berolahraga. Jadi ini adalah satu kunci bahwa Anda bisa berolahraga tanpa olahraga. Ya. Oke, inilah pentingnya daily housework. Sekarang kita akan masuk kepada praktis. Jadi ada 5 housework. Sahabat sehat boleh memilih di antara salah satunya, ya, yang kita akan praktekkan pada training kali ini. Ya, ini saya sudah membawa 2 tools, yaitu mop, ya, pel lantai, dan vakum. Oke, mungkin di antara sahabat sehat ada yang belum pernah melakukan ini, boleh, ya, yang belum pernah ngepel, jarang banget ngepel di rumah nih, bolehlah di sini ya kita latihan ngepel, latihan memvakum, ya. Nanti ngepelnya yaitu cukup dekat saja, tidak banyak-banyak, yaitu tangga yang ada di belakang sahabat sehat semua, ya. Kalau vakum nanti ini ada beberapa sampah, ya. Ini ada banyak kertas-kertas, sahabat sehat boleh belajar disedot. Kita akan merasakan bagaimana pergerakan-pergerakan tubuhnya. Oke. Sudah lakukan ya. Baik. Nah, sekarang saya akan menghitung sahabat sehat jika seandainya dalam 1 pekan sahabat sehat melakukan hal tersebut, ya. Dari 5 ini. Misalnya hari Senin Anda melakukan mop and sweep atau nyapu dan ngepel. Hari Rabu nyapu ngepel, hari Sabtu nyapu ngepel. Maka dalam 1 pekan Anda bisa membakar 2.200 kilokalori. Kemudian kalau membersihkan kamar mandi, setiap misalnya Selasa dan Jumat dilakukan, maka bisa membakar 720 kilokalori sampai ke bawah. Lalu kemudian nanti kita total. Sahabat sehat, saya akan berikan formnya yang nanti sahabat sehat bisa isi. Untuk yang di online, saya akan berikan Excel-nya. Nanti sudah ada rumusnya. Ketika Anda melakukan, tinggal tulis saja, ya, melakukan nyapu sama ngepel misalnya, lalu masukkan di hari Senin 370, 2 kali misalnya pagi dan sore. Maka nanti total di bawah sudah langsung kelihatan. Ya, total terbakar dalam 1 hari itu berapa sih? Kalau kita nyapu ngepel, gendong anak, mungkin pulang kerja, ya, atau mungkin sebelum berangkat kerja sambil nunggu istri siap-siap, beres-beres, siapin sarapan misalnya. Atau sorenya pulang kerja Anda lakukan sedot debu. Maka Anda sudah membakar kalori 1.212. Totalnya sahabat sehat, jika mengikuti apa yang saya tuliskan ini, ternyata dari 15.400 kilokalori yang masuk dalam tubuh Anda, ternyata 43% terbakar hanya dengan melakukan housework. Nah, nanti formnya akan seperti ini, ya. Sahabat sehat akan dibagikan formnya dengan kertas, atau nanti akan dibagikan juga melalui Excel. Bisa langsung di-input, yang nanti sahabat sehat bisa ngukur sendiri nih, dalam sepekan berapa sih saya melakukan. Karena ternyata kalau kita mau targetkan 1 pekan itu berkurang 1 kilogram berat badan kita, maka kemudian 1 kilogram itu adalah sekitar 7.700 kilokalori, ya. Jadi kalau kita menghitung, saya mau nurunin berat badan 1 kilo nih, maka yang terbakar harus 7.700 kilokalori. Maka bayangkan jika seandainya Anda melakukan ini dalam 1 pekan, saya yakin nanti akan ada lagi yang namanya mindful eating, ya. Lalu kemudian balancing nutrition, ya, balancing your food, itu akan jauh lebih maksimal dalam diet sehat kita. Wah, ya. Kita nggak usah ngomongin diet yang menyakitkan, yang menakutkan, ya. Cukup lakukan housework, ya, dan nanti 2 langkah lainnya yang nanti itu ada di training workshop saya selama 2 hari full ke depan, ya. Jadi sahabat sehat, agar bisa
Anda konsisten melakukan ini, ya, maka perlu yang namanya dukungan. Ya, dukungan dari siapa? Dukungan dari pasangan atau keluarga. Maka dari itu saya mengajak sahabat sehat semua, yuk ambil handphonenya pada hari ini, saat ini, atau mungkin yang di rumah nih, ada pasangan Anda di sebelah Anda, boleh dipanggil, ya, atau ayah ibu mungkin, ya, adik atau kakak, ya, boleh dipanggil ke sebelah Anda, mungkin yang ada di rumah, atau yang hadir hari ini nih, sahabat sehat semua, boleh angkat teleponnya, lalu kemudian hubungi pasangan Anda. Redaksinya seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Sayang, Abi sedang mengikuti, Abi lagi ngikutin training Healthy Master ini. Nah, saat ini Abi memilih untuk mengerjakan nyapu, ya, ngepel pagi sama sore, nyuci mobil, ya, sama gendong brevis. Karena kebetulan alhamdulillah anak saya ada yang masih kecil, ya, umur 3 tahun. Ya. Lalu kemudian nanti Abi juga akan melakukan bersih-bersih kamar mandi, ya, seminggu 2 kali lah, ya. Mohon doain, mohon bantu, dukung Abi agar bisa konsisten nih ngelakuin tadi tuh, nyapu, ngepel, ya, kemudian gendong brevis, ya, jagain brevis, lalu kemudian nyuci kamar mandi setiap hari. Oke, semoga Abi semakin sehat, produktif, dan kita sama-sama bahagia. Nah, seperti itu ya sahabat sehat. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Sahabat sehat boleh telepon, video call, atau nulis by WA, ya, kepada keluarga, pasangan, ya, atau adik atau kakak Anda semua, ya. Oke, silakan. Ada yang sudah coba? Oke, siap. Nah, ini sudah ya. Kira-kira saya minta 2 orang dong yang mau berbagi sharing nih dari experience-nya tadi nelpon tiba-tiba. Mungkin yang punya pasangan dulu nih, yang punya pasangan, ya, suami atau istri. Boleh? Ya, yang tadi nelpon suaminya atau istrinya boleh maju ke depan. Oke. Baik. Lalu yang kedua, ini yang masih single nih, yang masih single, yang tadi mungkin telepon ayah atau ibu, ya. Boleh maju ke depan. Kita akan sharing session, ya. Gimana tadi tiba-tiba kemudian nelpon orang tua, ya, atau nelpon pasangan, apa jawabannya, ya. Oke, baik sahabat sehat semua. Penutup dari saya, sakit bukan tentang tua dan wafat bukan urutan usia. Saya Andi Hasbi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas Andi. Cie. Alhamdulillah. Mas Andi, kalau aku sih ngelihatnya udah oke. Cuman yang di halaman-halaman yang tadi itu loh terlalu banyak nggak sih? Sebentar ya, mana tadi? Yang this is DPI Yang card. itu, yang pooling, bukan yang pooling. Terlalu lamanya di pooling. Yang jam berapa Anda tidur, jam berapa Anda tidur malam, gitu kan, bangun tidur. Itu, Yang ini tadi ya, DPI card ini ya. ini kan banyak banget ya. Ada 7. Jadi kalau kebanyakan kan biasanya membuat bosan, terus memakan waktu juga. Kalau dilihat-lihat tadi, waktunya berapa lama tuh tadi teman-teman? Setengah jam lebih ya? Saya ngitung 32 menit tadi. 32 menit, iya. Nah, kalau aku ngelihat sih dari kontek oke. Kontek dari fakta-fakta itu tadi bagus ya, karena pakai fakta. Jadi orang kayak penyakit stroke tadi, kalau nggak salah penyakit stroke. Terus diabetes. Apa tadi? Yang ini juga oke tadi sebagai fakta. Banyak orang merasa sehat, tapi nggak tahu bahwa dirinya memiliki risiko potensi penyakit degeneratif ini. Ini udah bagus gitu. Kemudian langsung ke yang daily habit game card. Sebenarnya daily habit game card ini karena 7 jadinya kayak
kelamaan gitu. Nanti rencananya planningnya gini Kaca, sebelum mereka masuk ini sudah dibagikan lembaran di. Jadi tinggal nanti nanya aja gitu ya. Ya, jadi saya tinggal nampilin. Jadi tinggal nanti udah diisikan gitu, nanti langsung masuk ke nilai gitu. Oh ya udah, berarti nanti tinggal ke nilai yang itu aja sih di situ yang aku lihat sepertinya terlalu lama dan membuang waktu. Kalau nanti mereka udah dikasih duluan terus baru penilaiannya, scoringnya, berarti konteksnya kan tinggal membahas scoringnya aja tadi. Ya, karena itu nanti ke sini nih Kaca. Jadi experience yang mereka alamin itu bener loh, ternyata ada yang mereka ngerasa sehat, saya baik-baik aja, ternyata nilainya segitu kan gitu. Ya, nah, habis gitu kan ke surga neraka ya tadi ya. Iya. Habis itu kan ke surga neraka. Surga nerakanya tuh yang langsung agak-agak sedikit terlalu drastis kalau menurutku, kok langsung ke perceraian. Ada bahas perceraian yang which is begitu dengar tuh tadi agak geleh gitu, jauh banget kan kalau langsungnya ngarahnya ke sana gitu, Mas. Oke. Kenapa nggak yang dekat-dekat aja dulu, kalau mereka tidak jaga kesehatan kan udah jelas tuh, udah clear disease potential factor tadi di situ ya, ada ya. Ya. Terus bayangkan jika ini terjadi sakit, kemudian nyusahin anak istri, itu kan lebih masuk akal ya daripada kok tadi aku dengarnya langsung ke tadi saya jelasinnya pertama itu kalau Anda kemudian tiba-tiba kena stroke, ketika Anda jadi karyawan, apa yang dilakukan? Dirumahkan. Kemudian setelah dirumahkan, Iya, tapi kok kayaknya terlalu jauh ya? Saya dari sudut pandang perempuan ya, nggak semua orang yang sampai segitunya gitu, agak terlalu jauh gitu ya? Terlalu jauh. Kenapa nggak ambil yang dekat, sakit, terus dirumahkan, nggak punya kerjaan, anak istrinya kelimpungan, terus situasi yang dan kalaupun sakit pun kayaknya itu orang yang menjadi pasangan kok terlalu jahat banget ya ketika ada pasangannya sakit terus diminta cerai gitu. Itu kayak nggak agak sedikit nggak masuk logika buat saya. Kejauhan sih. Siap. Tapi kalau kita lihat konteksnya kan Mas Andi lebih kepada gimana hidup sehat meskipun usia sudah tua gitu ya, usianya udah berumur tapi tetap sehat. Nah, membangun hidup sehat kan besok pesertanya macam-macam, lebih kepada Bapak Ibu karena peserta beragam, tidak semua mendekati masa pensiun. Materi ini cocok untuk siapa saja karena yang disarankan kan hidup sehat itu tadi ya Mas Andi ya. Ya. Karena stroke kan nggak cuman mengancam mereka yang tua, tetapi juga mereka yang muda-muda dengan pola hidup yang salah. Betul. Jadi inti utamanya kalau mau pensiunnya bahagia ya jaganya dari sekarang walaupun kita masih muda gitu. Dan situasi bahwa seseorang bisa kena sakit stroke itu nggak cuma tua kan, nggak cuma tua maksudnya Mas Andi gitu ya, nggak cuma tua tapi bisa kena ke siapa aja. Nah, ngebangun healthy life after pensiun ya dimulainya dari sekarang, di saat mungkin Bapak Ibu masih muda, di saat mungkin Bapak Ibu masih mempunyai banyak waktu, meskipun kita nggak tahu umur seberapa lama, mempunyai banyak waktu untuk produktif seperti itu. Dan nerakanya tadi kalau kita nggak sehat, nggak usah ngomongin perceraian dulu deh, ngomongin anak-anaknya dulu. Kalau ayahnya sakit gitu, terus mereka masih kecil-kecil, katakanlah masih muda udah kena stroke, terus gimana
kondisi anak-anaknya, gimana kondisi keluarga yang menjadi tanggungannya dan lain sebagainya. Kalau menurut aku sih ke sana sih, Mas Andi. Tadinya saya mau di sini tuh ngebahas storytellingnya kasus yang belakangan ini terjadi kayak Indra Bekti gitu kan, kemudian Haji Mas Said yang lagi futsal kemudian serangan jantung meninggal, Basuki gitu kan yang lagi futsal kemudian meninggal gitu kan, serangan jantung, Indra Bekti yang aktivitasnya banyak tapi dia tidak menyeimbangkan gitu kan, dan itu sangat relate gitu. Tapi di sebelah saya ini kan tadi ada timer ya, jadi dikit-dikit ngelihat timer, ditambah lagi tadi tiba-tiba keluar Zoom, udah langsung ngeblank tuh. Iya, iya. Nggak apa-apa sih kalau mau contoh-contoh itu asal tidak terlalu banyak. Ya. Nggak apa-apa juga. Yang paling hangat aja Indra Bekti oke buat diangkat, bahwasanya penyakit seperti itu bisa dijadiin konteks neraka tuh ya, masih muda tapi kemudian kena stroke, terus ternyata tidak ada persiapan secara biaya, terus anak istri juga akhirnya kelimpungan. Intinya terjadi banyak permasalahan yang realitanya ada gitu, kelihatan gitu, Mas Andi, dan bukan ujuk-ujuk tadi ngelihat aku tadi pas denger cerai, aduh ini jauh amat gitu. Itu aja sih yang menjadi highlight, tapi secara umum sih oke lah untuk materinya. Siap. Ini juga tadi saya ini nih Miss bridging ke sini, saya lupa slide berikutnya dari sini tuh apa gitu kan. Padahal kan kalau kita ingin nabrakin dari neraka sama surganya ini kan, lalu gimana caranya agar saya bisa dapat ini sementara nilai saya tadi di sini gitu kan, nilai saya warning atau dangerous gitu. Yeah. Gimana caranya? Nah ya dari situ baru lalu bagaimana caranya, udah terus produktivitas datang dari fisik yang bugar, ini juga ide logika fakta impact-nya juga tinggal dieksplorasi, kemudian mau pilih yang mana gitu juga kan, ini bisa dieksplorasi lagi. Secara umum sih oke, cuman tadi ke langkah deh Mas. Sini ya. Ya. Nah, clean up your soul, strengthen your body, maintain konsistensi. Udah disampaikan tadi kan bahwasanya saya hanya memiliki waktu 30 menit. Jangan berkata bahwa waktu terbatas. Sesungguhnya waktu kita tidak terbatas nantinya jika memang mereka mau eksplorasi. Jadi tidak dibiasakan untuk menyampaikan, karena waktu saya terbatas, maka keterbatasan itu berarti ketergesa-gesaan. Tapi lebih cantik kalau ngomongnya karena waktu yang saya miliki untuk launching ini hanya 30 menit, maka saya akan menyampaikan langkah yang sesingkat mungkin. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, dapat dieksplorasi di training saya yang berdurasi lebih panjang. Siap. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain ya, tidak mengatakan bahwa karena waktu saya terbatas, lebih baik berkata bahwa karena saya dikejar durasi. Siap. Ya, karena saya dikejar durasi, sebab durasi yang menjadi jatah saya hari ini hanya 30 menit, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dari 3 langkah ini, yaitu di langkah keberapa gitu. Kemudian saya hargai sekali Mas Andi, filler word-nya sedikit, tapi masih bisa dilatih, masih keluar, tapi perlu dilatih filler word. Tahu filler nggak? Enggak. Filler itu itu filler. Gitu ya. Itu filler. Nah, itu filler. Jadi trainer yang cantik dan ganteng sebisa mungkin filler word-nya sedikit. Yang saya tadi memperhatikan dari awal, Mas Andi termasuk sedikit filler word-nya, dan itu bisa terus dilatih sih. Masih keluar tapi nggak banyak banget, dan itu bisa dilatih untuk diminimalisasi. Saya sendiri masih keluar filler word kadang-kadang kalau ada materi-materi yang memang saya perlu berpikir.
ambil jeda, tapi ada cara ambil jeda yang lain daripada cuman ngomong gitu. Siap, Kak. Ini iya. Saya nyadar tadi pas gitu, ya ngulang lagi gitu dalam hati. Ya ngulang lagi ngomong nah gitu. Ya. Jadi itu aja sih yang perlu. Nah, ini contoh ya nih. Nah, ini sih itu filler sebenarnya. Jadi kita benar-benar perlu mindful supaya nah sih itu tidak banyak keluar. Dan ini tadi yang di aktivitas-aktivitas ini tadi oke. Jadi secara umum tinggal berlatih lebih lama lagi agar smooth, dihatamkan lagi agar smooth pada saat launching. Mas Andi. Cuma gini, Kaca, saya kok jadi ini kan saya aja nggak teman-teman kan nggak praktek di sini ya langsung gitu kan. Padahal kan kalau nanti di offline kan ada praktikal nih 2 tools, yaitu ngepel sama nyedot debu. Nanti saya bawa vacuum cleaner dari rumah, pel-pelan saya minjem ke Mbak Novi. Tadi udah ngomong. Nah, rencananya itu kan 2 orang aja nih volunteer yang dia ngepel, 1 orang ke tangga, 1 tangga itu ke atas sudah sekali gitu, lalu kemudian yang 1 lagi sedot debu gitu kan, gerakin tangan agak nunduk sedikit gitu, paling sekitar menitan. Itu saja yang tidak dilakukan malam hari ini aja itu 32 menit. Ya, saya udah ngerasa ngebut banget dari tadi tuh ngomongnya, nggak jelas fakta lebih dalam. Hanya tetap bisa dilatih untuk ngepasin waktu launchingnya nanti, termasuk ke aktivitasnya. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kita tidak perlu melihat keterbatasannya, tapi smooth-nya seperti apa, dan smooth itu hanya akan datang dengan berlatih. Kalau tidak berlatih, kita tidak akan smooth. Semakin banyak kita berbicara tentang materi kita, semakin itu nempel di kepala, semakin mudah kita melakukannya. Dan polanya kita secara umum sudah clear. Dari why, what, how, sepanjang itu clear why, what, how-nya, aktivitasnya jelas, latihannya sering, insya Allah nanti pada saat launching juga waktunya akan aware dengan sendirinya mana yang perlu dikurangi oleh Mas Andi, mana yang perlu ditambah. Siap. Ini nanti rencananya yang ini Kaca sebagai pegangan mereka untuk mereka lakukan di rumah gitu kan. Jadi mereka bawa PR gitu, bawa oleh-oleh lah dari hasil training ini, ada jurnal ini yang mereka nanti setelah deklarasikan telepon ke keluarganya itu kan mereka bawa ini gitu. Harapannya sih mereka bisa. Ya secara ini nggak apa-apa sih, itu teknisnya nggak apa-apa. Kalau apa yang mereka latihkan, apa yang mereka bawa pulang, itu secara teknis ini udah oke banget. Tinggal Pak Andi lagi, Mas Andi berlatih lebih banyak, jadi lebih smooth. Siap. Gitu, terima kasih. Boleh nambahin nggak dikit? Ya boleh Bang Andi. Akhirnya Bang Andi. Nyimak di antara pas. Aduh maaf nggak kesebut Bang Andi. Ya Allah. Buka. Karena nyimaknya tadi dari tengah ke akhir, pas bagian akhirnya sih, kalau saya sebagai audiensnya jadi mikir, tadi disuruh nelfon gunanya buat apa sih? Nggak ada insight yang diambil, nggak ada konklusi yang diberikan buat audiensnya, ya udah langsung ditutup aja tadi pakai pantun atau pakai apa tuh. Terus apa gunanya tadi mereka berinteraksi sama orang-orang di rumahnya gitu. Itu tadi perlu diambil tuh. Insight-nya apa, ditutup pakai konklusi apa gitu ya. Tadi 2 hal itu, ada yang single, ada yang udah nikah. Maksudnya apa? Dijadikan sebagai sebuah contoh gitu. Kalau nggak ada, ya udah itu hanya sebagai pemanis sebuah launching tanpa ada maknanya gitu. Gitu Mas. Untuk tadi endingnya, karena jadi langsung tutup dengan pantun. Apa tadi saya mikir ini untuk apa sih? Jadi kayak filler aja, tambahan yang tidak berguna ya Bang Andi ya. Iya, jadi hanya pokoknya gue udah ada prakteknya gitu, udah pakai alat pelnya sama apanya gitu, cuman nggak ada maknanya. Maknanya untuk apa? Harus dikunci. Jadi sama aja kalau kita punya game gitu, ice breaking itu kan biasanya diambil insight-nya apa sih tadi main kayak gitu maksudnya untuk apa, disandingkan sama materinya itu nanti gunanya untuk apa? gitu.
Gitu, Mas. Siap. Kan tadi Kalau tadi waktunya sudah 32 menit belum masuk praktek, maka kembali lagi kepada tujuannya gitu ya. Tadi kan tujuannya hanya akan membahas, dan ini ya penting nih ditambahkan di bagian catatan gitu. Kalau tadi kan lupa tuh ya bridging-nya apa, ya tulis tuh di bagian bawahnya, jangan menjadikan isi kepalanya itu sebagai tumpuan untuk mengingat segala sesuatu. Kita sudah punya di PowerPoint bagian untuk menulis note-nya, tulis ke sana. Jadi tadi bridging-nya nggak akan lupa. Diulang lagi. Itu yang disampaikan Bang Andi sebenarnya relate banget. Tadi kelamaan di konteks di depan, Bang. Jadi waktu langkah kurang. Makanya jadi tadi pas tadi masuk ke how to kan udah, karena saya dengerinnya udah mungkin sepertiga terakhir kali ya, itu kan oh ini cuman sepertiga doang nih untuk how to-nya nih. Sementara mungkin tadi di depannya terlampau banyak. Mendingan fokus, karena tadi cuman satu yang mau dibahas, fokus aja ngangkat semua surga nerakanya itu tentang yang mau dibahas, yang tentang mau dipraktekin, tapi bukan secara general materi kita diambil semua gitu. Itu akan jauh lebih cepat, prakteknya bisa lebih panjang. Betul, itu yang tadi aku bahas sampai neraka yang sampai ke perceraian segala macam itu terlalu panjang dieksplorasi di depan konteks kelamahan, dan ini ditutup aja. Mas Adi nanti nggak fokus, lebih fokusnya ke sini, ditutup aja dulu. Nah, jadi ini ya yang saya tadi sebut filler karena mikir jadi ngomongnya Jadi kalau ngelihat tadi di awal karena Bang Andi ngelihatnya di belakang, saya justru ngelihatnya di depan konteks yang kelamaan itu tadi. Konteks tadi bisa setengah waktunya yang 30 menit itu sendiri Mas Andi di konteks. Padahal kalau kita biasanya justru kalau bisa 75% porsinya di how to ya Bang ya. Di how to-nya 70% porsinya, bukan di konteksnya. Konteksnya tuh singkat, padat, nampol, jelas, clear, prinsipnya kuat, langsung praktek. Kayaknya betul, karena ujungnya disuruh melakukan aktivitas tadi nyapu, ngepel, ya ambil aja tuh semua pain and gain-nya itu dari sana gitu. Teman-teman tunjuk misal dari awal aja ya. Teman-teman siapa yang terakhir kali, khususnya buat yang bapak-bapak nih, yang terakhir kali ngepel bantuin istrinya siapa coba? Kan bisa tuh. Ya nanti relate tuh. Dia nelfon istrinya ngapain gitu ya, ngapain gitu. Ini saya jadi punya, ingat disuruh bersihin, itu belum jadi-jadi karena masih ada kerjaan. Sama istri saya disuruh bantuin karena ada di bawahnya itu ada kecewanya, jadi saya harus bersihin gitu ya. Ini belum jadi, ingat tuh saya tuh punya hutang yang belum ini. Nah, itu kan bisa tuh Mas. Jadi fokusnya ke yang mau dibahas, karena tadi mau dibahas adalah poin pertama tuh ya. Dan tadi sepakat nggak usah dibilang terbatas gitu ya. Palingan dibilang aja. Dan untuk sesi kali ini saya hanya akan membahas yang ini gitu. Nggak usah dibilang karena waktunya terbatas, karena waktunya apa. Jadi nggak panjang gitu, gue cuma materinya terbatas nih gitu ya. Gue terbatas doang. Nanti buat audien yang otaknya thinking gitu tuh. Gue cuma dapat materi terbatas-batasin doang. Ngapain, udah gue nggak mau engage gitu. Jadi dari awal di surga nerakanya dimuyang ke sana. Jadi tadi benar kata Kaca tuh yang kayak perceraian tuh apa hubungan sama ngepel, apa hubungan sama ini gitu ya, nggak ada hubungan, itu nanti di how yang lain tuh gitu. Gitu sih tambahannya, materi Mas. Yang lebih besar. Jadi dipersingkat aja. Kalau teman-teman ingat-ingat kayak kemarin kelas Bang Andi aja. Bang Andi bahkan bahas, walaupun kita tahu ya materi Bang Andi itu prinsipnya ada banyak gitu, ada beberapa yang memang memperjelas, nge-clearin modul-modulnya, tapi yang diambil ya emang prinsip yang buat launching aja, buat bikin materi yang cepat, buat launching yang disampaikan kayak kemarin. Tapi kalau kita lihat 75% yang dilakukan Bang Andi praktek gitu, Mas Andi. Jadi walaupun sebentar, tapi prakteknya jelas dan how to-nya ada solusi. Kalau kita bilang dia cuma praktek alat ngepel, kemudian misal jongkok di ngepelnya gitu, atau ngevakum cleaner, nanti orang cuma fokus ke alatnya aja, tapi tanpa alat pun sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya ngepel, jongkok, berapa kalori, ini berapa kalori, yang akan kebuang berapa kalori gitu. Lebih ke situ sih kalau saya bilang. Jadi jangan terpaku pada teknis alat-alatnya yang membuang waktu, tapi pada result yang tadi disampaikan Bang Andi, ini insight-nya dari aktivitas ini apa? Kegunaannya buat apa gitu, manfaatnya buat apa?
Siap, Kaca. Semoga lancar Mas Andi. Ya, saya mungkin nanti ini kali ya, Mbak Novi minta tolong, ini kan ada Mbak Novi. Biar nanti pas pendaftaran orang datang itu langsung dikasih lembaran gitu kan, ada absensi ya, biasanya ngisi absen nggak sih? Biasanya ngisi absen gitu nggak sih? Kalau peserta datang? Ada absennya. Ya. Nah, nanti maksudnya langsung dikasih lembaran kuesioner gitu kan, selembar, itu ada pertanyaan, langsung ada skor, pertanyaan skor. Dan nanti pas di DPI card itu, langsung saya masuk, kawan-kawan yang sudah terima ini ya, lembaran ini gitu kan. Oke, sudah ditulis nilai skornya. Oke, sekarang kita mau masuk ke seberapa persen Anda berpotensi terkena satu penyakit. Ini buat yang ngerasa sehat nih. Ya, nah, tadi kan gitu kan, bahasanya ngerasa sehat. Jadi langsung masuk situ tuh. Mudah-mudahan sih bisa menghemat 5 menit di situ. Jadi bisa cepat masuk ke prinsip itu. Ini juga pemilihan bahasa perlu diperhatikan buat yang merasa sehat nih. Merasa sehat itu bisa jadi ketersinggungan untuk orang-orang yang memang merasa sehat dan dia menjaga tubuhnya gitu, menjaga tubuhnya dengan baik. Lebih baik kalau misalnya Mas Andi ngasih taunya bahwasanya yang mungkin saat ini kondisinya baik-baik aja atau yang sedang tidak baik-baik aja, aktivitas ini atau cara ini cukup efektif untuk mengetahui realita dari tubuh kita saat ini. Oh, oke. Realita dari tubuh ya, maksudnya ya kan ngerasa sehat, beneran sehat atau nggak sehat kita nggak bisa buktiin kalau nggak ada data dari dokter, nggak ada tes-tesnya. Yeah. Kalau ada tes-tesnya, ada dari dokter, kita ke rumah sakit dulu, kita lakukan tes baru bisa dibuktikan kita beneran sehat atau nggak sehat. Nah kalau ada dalam tanda kutip bahwa ini dijajing sehat, ini dijajing nggak sehat gitu, ini dijajing begini, rasanya kurang elok karena nggak ada bukti data fakta yang nyata. Siap. Nggak ada tes gula darah juga di situ kan, nggak ada ini, cuman tes ringan. Jadi penggunaan bahasanya sebaiknya lebih ke Bapak Ibu, ini tes simple yang untuk mengetahui kondisi dan situasi kita, tapi yang paling clear untuk melakukan ini tentu saja orang-orang yang terlibat di pengetesan kesehatan yang beneran profesional. Tapi ini kita bisa lakukan untuk lihat. Nah, intinya adalah kita kan ini ngebangun kebiasaan si hidup sehat ini kan, Mas Andi, yang jadi highlight utama kan, dengan memanfaatkan segala yang mudah tanpa harus daftar gym misalnya 600.000 per bulan, tapi memanfaatkan yang ada gitu. Siap. Baik. Pemilihan diksi aja, tapi overall sih oke lah. Nggak tahu Bang Andi oke ya, Bang Andi ya? Aku rasa sih overall. Kalau desain gimana Pak Andi? Desain. Oh iya, untuk desainnya nanti yang kartun-kartun itu kalau ke arah yang ke elegan gitu ya, ada gambar foto terus ada ikon-ikon tadi dokternya itu, nih kata Pak Dokter, kata siapa namanya tadi istilah itu? Ya itu mendingan di take down aja karena ada penggunaan jadinya yang tidak repetisi, ada gambar foto kemudian ada gambar kartun yang ke sana. Itu kesannya malah jadi nggak elegan gitu. Karena kalau dilihat dari target marketnya kan bukan target marketnya anak-anak. Kalau target marketnya anak-anak cocok ada gambar-gambar yang lebih seperti itu gitu. Kartun-kartun tadi. Sama di bagian how to-nya nanti Mas Andi, di bagian how to tadi ikonnya merah, kemudian di atasnya tuh warna hijau, nanti ganti jadi putih aja supaya lebih kontras. Tadi di bagian how to pas kebetulan saya ngeliat di bagian situ lagi dibuka satu persatu ikonnya jadinya nggak terlihat itu gambar apa, gambar jantung tadi, gambar apa gitu ya. Oh ini ya, yang ini. Iya di gambar, nah itu kan jadinya nggak kontras. Itu ganti jadi putih aja semua objeknya karena di atas merah. Oh, siap. Itu sama tadi yang icon-iconnya di take down aja. Karena tanpa itu sudah oke kok, sudah ada gambarnya, sudah ada teksnya. Siap. Sip. Oke. Ada yang masukan dari teman-teman? Latihannya
perbanyak aja Mas Andi, semakin sering dilatih kan, entah itu nanti diksinya mau pakai jedanya di mana gitu ya, mau ngambil analoginya apa, itu nanti kan sudah, pokoknya jangan pernah karena kita sudah expert di bidangnya terus lupa latihan gitu ya. Guru Karena kita kita, juga masih latihan nih setiap iya, guru kita aja materi Pak Jamil baru. Azza ini itu waktu saya terakhir jadi fasil di AT itu, setelah break istirahat dia di depan laptopnya masih cuap-cuap, padahal itu materinya udah berapa Udah puluh hatam. kali gue denger gitu ya, terus dia tetap tuh latihan sambil cuap-cuap, tangannya gerak-gerak depan ini, dan kita senggol para tim fasil tuh, lihat tuh guru kita aja masih latihan, kita nggak latihan kayak gurunya, ke laut aja gurunya. Iya, dilatih mah makin smooth kalau dilatih. Kita juga bisa smooth karena berlatih dan jam terbang. Makin latihan, makin smooth, makin latihan, makin smooth. Gitu. Jadi Mas Andi diulang-ulang aja, nanti akan ketemu pola yang paling enak. Yang penting proporsinya kalau bisa lebih banyak di how to, bukan di konteks. Ya, terus juga ini Kaca mau nanya, kan saya menginikan logo ya, membuat logo ini kan, Healthy Mastery ini. Tadi kan ngobrol sama Bang Andi buat minta saran gitu. Ini rencananya mau dipatenkan gitu kan. Cuma belum tahu juga nih caranya gitu, cara pateninnya segala Ini nanti jadi judul untuk launchingnya Mas? Judul iya, jadi di roll bannernya kan gini. Nah, jadi enggak, tadi saya mau komen di roll bannernya, belum saya komen itu Healthy Mastery sama Healthy Life After Pension, mana yang mau dijadikan sebagai Highlight. mainnya gitu. Iya, utamanya yang mana itu? Yang subnya yang mana, mainnya yang mana gitu loh. Kalau Karena misalnya itu Healthy Mastery itu sebagai judul besarnya, tapi yang mau dibahas di launching adalah Healthy Life After Pensionnya, maka yang harus lebih menonjol yang Healthy Life-nya. Gitu Mas. Tadi mau tak komen ini, kalau aku ngelihat bannernya, dua-duanya jadi agak-agak ngedistract saya. Ditambah lagi kemudian namanya Mas Andi kan pakai logo juga gitu ya. Jadi ada 3 hal yang mendistract saya. Saya ngelihat logonya Mas Andi di atas, kemudian ada logo Healthy Mastery, kemudian ada Healthy Life After Pension. Kan sebenarnya mau kita bawa Healthy Life After Pension kan di launchingnya. Jadi itu yang dibikin paling wow-nya, paling besarnya Mas. Jadi di materinya ya udah ujung-ujungnya itu gitu ya. Ini sih yang mau di-highlight untuk kalau seperti Bang Andi, saya contohinnya Bang Andi, ASL. Kebetulan nama perusahaannya sama nama Bang Andi sama gitu. ASL. Itu kan branding yang di-highlight nih dari Bang Andi dengan ASL-nya, dengan perusahaannya. Dan ketika yang dipajang logo ASL pun itu dari presentasi namanya ASL. Nah, ini highlight dua logo yang mau di branding itu yang mana? Mas Andinya atau si Healthy Mastery-nya? Kalau memang Healthy Mastery-nya ya berarti Mas Andinya nggak perlu pakai logo, ganti Healthy Mastery aja. Saranku untuk nama nggak usah dibentuk kayak logo Mas, nama biasa aja. Oke. Nama biasa aja, jadi nggak terkesan kayak itu adalah branding sebuah produk lain gitu. Ya, ini emang untuk nama di banner ya, untuk nama di cover pakai nama biasa aja. Oke. Ini karena nanti coba saya tanyain ke percetakan, sudah dicetak atau belum, katanya besok dicetaknya. Karena sering saya pakai ini, saya kan belum pernah punya ini ya, belum pernah punya logo, jadi memang saya pakai itu ke spanduk, ke banner-banner. Logo Healthy Mastery-nya udah oke, nanti mau dipakai itu sebagai brand gitu ya, bahwa nanti kalau mau membicarakan Healthy Mastery itu ada Mas Andi gitu. Jadi brandingnya ke sana, bukan ke logo Mas Andi tadi gitu. Kecuali logo Mas Andi tadi itu sebagai brand nama company-nya gitu ya. Oke. Gitu Mas. Siap. Tapi kalau udah keburu dicetak, kumaha? Cetak lagi? Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti untuk next-nya aja. Habis nungguin Bang Andi nih, kumaha? Ini udah hari Rebo ini. Ya aku tadi pas ada kegiatan nih terakhir, tadi baru jam 6 baru selesai. Ada sharing.
Iya makanya takutnya nggak keburu soalnya kan jauh dari, maklum lah tinggal di kabupaten, beda kan sama Bang Dery kan beda. Pindah ke Tebet aja lah, pindah ke Tebet. Tuh tak kasih tadi nomornya, tinggal kontak lewat email, langsung dikirimin, ambil pakai Gojek. Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar, Mas. Amin. Makasih Dan banyak. mudah-mudahan orang dapat solusi nanti dari 30 menit tampilnya. Bukan cuma sekedar menghabisin waktu ya. Kita tampil tuh nanti bukan cuma sekedar menghabisin waktu bawa launchingnya, gua akhirnya bebas. Tapi bayangin 30 menit mereka duduk di sana, mereka dapat apa dari tampilnya kita gitu. Itu yang paling penting. Amin ya Allah. Makasih banyak Kaca, Bang Andi, Teh Rani, ada Pak Ading, ada Kak Selvi, ada Kak Dery, ada Mbak Novi, ada Pak Ageng, Sama-sama, Pak makasih. Isan, Kak Retno, Kak Rifki, Bang Adi, sama Kak Dila. Makasih banyak. Ini sudah bisa di-close ya berarti. Hatur nuhun, pamit. Terima kasih. Bang Andi, Siap, makasih. thank you ya buat Iya, teman-teman, Pak. lancar Pak semuanya Novi. launchingnya. Dan lanjut yang lainnya. Ya. Thank you. Thank you. Aku mau tanya dong, Bang. Kaca, kasih Kamu Bang mau Andi. nanya tuh katanya Kaca. Bang Andi mau nanya boleh nggak? Yes, aku monggo. juga. Sok. Bang Andi, kalau di slide itu apakah harus seragam secara temanya gitu, ataukah boleh agak sedikit berbeda setiap? Aku izin duluan slide-nya ya, gitu. ini ditungguin sama kakak-kakak koncil. Siap. makasih. Ya, Kaca. kayak kita makasih. Iya tadi. Ya, apakah kalau di slide gitu ya, itu apakah perlu ada tema gitu? Jadi maksudnya kayak desainnya tuh kayak seragam semua gitu, ataukah boleh beragam? Kalaupun beragam, seberapa beragamnya sih gitu? Ya, Gitu. jadi kalau di awal itu ketika ngedesain, ini kalau di kelas workshop selama panjang 2 hari itu di awal itu mereka kita minta untuk menentukan berbagai macam hal. Kalau konten kan sudah sebelum kelasnya itu biasanya kita minta bawa dong konten yang simple aja dari bagian cover sampai halaman terakhir 5-6 halaman. Teman-teman mau bawain materi tentang apa, simple doang gitu ya. Ada cover, kemudian ada how to-nya juga, ada terakhir closing statement-nya mau tentang apa. Udah kosongin aja dan nanti kita desain. Karena memang di kelas Mukislat dengan Hati tidak ada fase seperti di Tempa, meng-create kontennya. Itu kelasnya beda lagi gitu ya. Salah satunya ikut di Tempa kan untuk meng-create kontennya. Nah, kalau konten sudah ada, nanti di sesi saya itu biasanya di pagi hari minta tentukan tema untuk presentasinya. Berbicara tentang apa materinya, sudah dipikirin, sekarang kemudian persiapkan materi PowerPoint-nya. Dari mana? Dari memulai untuk menentukan tema dari font-nya. Maka peserta akan kami minta nanti itu 2 font dipilih tuh, 1 font sebagai headline dan 1 font sebagai body content. Maka nanti konsisten dengan kedua font itu dari halaman cover sampai halaman terakhir. Lalu untuk warna juga sama. Biasanya akan kami minta antara 3 sampai 7 warnanya. Yang warna itu akan diterapkan di mana? Di background, untuk teksnya, untuk shape-nya, untuk garisnya, untuk grafiknya, untuk chart-nya, untuk tone image-nya. Maka nanti ketika muncul dalam format grafik, nggak mungkin tiba-tiba nanti di sini muncul warna ungu. Karena saya hanya memilih 6 warna ini tidak ada ungunya. Maka tema warna ini nanti akan muncul di semua halaman desainnya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba di sini muncul merah. Ketika nanti untuk slide misalnya, tiba-tiba nanti di sini muncul warna merahnya. Nggak mungkin muncul warna merah. Karena ini adalah sebuah penerapan tentang prinsip repetisi. Jadi polanya diulang, layout-nya diulang, tampilan desainnya, bahkan saya karena perfeksionis gitu ya, even saya memiliki sebuah poin di dalam slide lebih daripada 1 poinnya, saya akan biasanya, dan ini kebiasaan saya, setelah saya munculkan dari dalam kepala, saya tuliskan nih misalnya poin pertama apa yang mau saya tuliskan. Poin kedua apa, ketiga apa. Setelah itu akan saya review ulang. Setelah slide-nya jadi semua, saya review ulang. Mana bagian-bagian lainnya yang bisa saya rapikan lagi. Oh, masuk ke halaman ini. Oh, halaman ini ada 3 poin nih. Oh, 3 poin ini pertama di sini ada 8 baris misalnya, yang ini 5 baris, yang ini 4 baris. Biasanya saya akan mengubah kalimatnya, struktur kalimatnya sehingga polanya jadi, karena memang saya agak perfeksionis, barisnya jadi sama. Jika teman-teman lihat di sini jadi 6 baris, ini pun pola. Pola yang diulang, sehingga tampilannya jadi terkesan lebih rapi. Tidak kemudian yang muncul sekelebatan di kepala, itu langsung saya tuangkan. Awalnya iya,
Tapi begitu sudah jadi semua, kan saya review ulang. Bagian mana yang bisa saya touch up lagi. Nah, salah satunya di bagian sini. Yang tadinya kalimatnya masih beda-beda, kemudian saya ambil kalimat penghubungnya, tambahkan lemaknya ada yang dibuang gitu ya. Yang kependekan saya tambahkan dengan kalimat tambahannya tanpa mengurangi makna. Jadinya kayak gini. Ini juga pola. Jadi yang diulang-ulang itu adalah fontnya, kemudian warnanya, kemudian pola layout kayak gini juga bagian dari pengulangan. Mengulang dari kiri ke kanan, kotaknya sama semua, itu pun juga bagian dari pola. Itu kira-kira. Jadi temanya perlu diulang-ulang. Jadi nanti kalau sudah diulang-ulang, kapanpun punya teksnya, maka teksnya nggak akan berubah dari tema warna yang sudah kita pilih di awal. Oke. Itu sih teman-teman. Oke, thank you Mas Andi. Sip. Bang Andi mau tanya. Ya, monggo. Saya coba ini Bang Andi customize yang filenya, yang colornya itu ya. Tapi kenapa dia yang muncul justru warnanya yang bukan aku expect ya? Maksudnya di misalnya let's say gimana sih? Aku share Oke. ya. Untuk masukin tema warna. Ya, misalnya pertama kali ketika kita ini masukin tema warnanya yang pakai yang customize atau yang sudah dipilihkan yang ada di PowerPoint? Customize. Yang customize berarti kita masuk ke bagian customize ini. Kemudian kita masukin tema warna dari aksen 1 sampai aksen 6. Yang lain nggak perlu. Yang background nggak perlu, yang hyperlink nggak perlu, cukup masukin aksen 1 sampai 6. Maka misalnya saya masukin aksen 1-nya. Katakanlah saya masukin aksen 1, warnanya pakai oranye. Kemudian belum bisa saya screen. Nih misalnya, ini saya ubah dulu. Ini saya close dulu. Nah, kan kalau kita mau